Isekai adalah salah satu dari sekian banyak genre yang memiliki paling banyak penggemar. Genre ini umumnya bercerita mengenai reinkarnasi atau perjalanan seorang main karakter ke dunia lain. Tapi ada juga yang membawa karakter dari dunia lain ke real world atau Jepang. Selamat datang di Geek Shout Channel. Karena sudah ada ratusan anime isekai saat ini, sangat penting bagi studio untuk membedakan serial mereka dari ratusan serial lainnya. Dan komedi adalah cara yang bagus untuk menarik penonton ke dalam fandom baru. Dan sekarang kita akan memberikan 10 rekomendasi anime isekai yang paling kocak. Karena ini video rekomendasi, untuk mengurangi spoiler, kami hanya membahas garis besarnya saja ya. Kita mulai dari nomor 10. Urutan ke-10 ada Cautious Hero. Jadi ceritanya, di suatu dunia paralel, seorang dewi bernama Listarte diberi tugas untuk melindungi dunia lain yang bernama Gaibrunde. Melindungi dunia ini adalah misi yang paling sulit karena dirating sebagai level S. Kemudian, Seiya Ryuguin adalah pahlawan yang terpilih. Meskipun statusnya tinggi, namun sialnya ia juga terlalu waspada, sehingga Listarte harus berurusan dengan segala tingkahnya. Salah satu tingkah kocaknya, untuk naik level, dia lebih memilih push up daripada ngelawan monster. Dan saking waspadanya, dia punya pedang cadangan untuk pedang cadangannya. Kalau yang ini bukan isekai, tapi reverse isekai, atau karakter dari dunia lainnya yang ke Jepang, bercerita tentang Raja Iblis, Mao, yang melarikan diri ke Jepang setelah diserang oleh pahlawan Emilia. Tetapi karena kekurangan uang dan mana, dia terpaksa mengambil pekerjaan sambilan di McDonald's untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah mulai menikmati pekerjaan barunya, dia mengubah targetnya untuk hidup tenang menjadi seorang manajer. Tetapi, pahlawan Emilia kemudian muncul kembali untuk berurusan lagi dengan dia. Kocak banget kan pasti kisahnya. Kalau ini, rekomendasi yang mungkin cocok buat wibu cewek. Hamefura menceritakan tentang seorang gadis wibu yang terlahir kembali menjadi seorang putri bernama Katarina. Awalnya, ia lupa tentang kehidupan lamanya, namun suatu hari, ia terjatuh, dan hal ini mengembalikan ingatannya. Kembalinya ingatan ini menyadarkannya bahwa dunia yang ia tempati sekarang adalah sebuah otome game yang pernah ia mainkan. Kabar buruknya, ia bukanlah tokoh utama dari game tersebut, melainkan seorang antagonis yang ditakdirkan akan mengalami nasib mengenaskan. Kira-kira bagaimana rencananya untuk terhindar dari bad ending? Serial anime yang santai dan menggemaskan ini mengikuti Azusa Aizawa, seorang penyihir kuat yang bereinkarnasi ke dunia lain setelah kelelahan bekerja di pekerjaan kantornya di Jepang. Petualangan Azusa di dunia fantasi seharusnya lebih santai, tetapi gangguan terus-menerus dari berbagai monster membuat hidup Azusa lebih kacau. Dan setelah menghabiskan 300 tahun dengan hanya membunuh slime, secara tidak sadar Azusa kini menjadi penyihir kuat yang telah mencapai level maksimal. Apakah Azusa bisa menjalani kehidupan santainya lagi setelah menjadi Sorcerer Supreme? Hahaha. Sentouin Hakkenshimas adalah anime yang diadaptasi dari light novel buatan Natsume Akatsuki, yaitu pengarang Konosuba. Jadi, ada sebuah organisasi jahat rahasia bernama Kisaragi yang sedikit lagi mereka akan menaklukkan dunia. Tapi
Untuk mencapai itu, mereka memutuskan untuk menaklukkan planet antar bintang. Dan planet pertama yang dipilih adalah planet yang semirip mungkin dengan bumi. Petarung nomor 6, salah satu petarung dari Kisaragi, dipilih untuk menjalankan misi menaklukkan planet ini. Pasti kisahnya akan sekocak Konosuba. Buat yang fobia banget sama serangga, mending skip dulu deh, karena 60% dari anime ini berada di dungeon yang berisi penuh dengan monster mengerikan. Jadi, ada suatu peristiwa misterius yang tiba-tiba menyapu ruang kelas yang berisi penuh dengan siswa dan mereinkarnasi mereka ke dalam dunia fantasi yang penuh dengan monster, elf, dan naga. Tokoh utama kita, Kumoko, bangun sebagai laba-laba di tingkat paling bawah, dungeon bawah tanah, dan harus melawan musuh level tinggi untuk bertahan hidup dan melarikan diri. Humor dalam anime ini berasal dari reaksi berlebihan Kumoko serta komedi fisik yang Kumoko tampilkan saat bertarung dan bertahan hidup menjalani kehidupan barunya. Kira-kira, mampukah dia berevolusi menjadi manusia lagi? Anime ini bercerita tentang tokoh utama kita yang bernama Hiroshi Yuki yang ingin membeli sebuah game berjudul Finalizing Quest. Saat ia mendatangi game center dan ingin membeli game itu, karena suatu alasan, uang yang ada di dompetnya kurang 1.000 yen. Karena uangnya kurang, dia pindah toko. Dengan ekspektasi tinggi, ia mendatangi tempat tersebut sambil berharap game yang ia inginkan akan ada. Sampai di sana, bukannya mendapatkan game yang ia inginkan, Hiroshi justru dikasih game lain bernama Kiwame Quest. Game ini memiliki efek yang cukup kerasa di dunia nyata. Bagaimana kisahnya selanjutnya ya? Anime ini memiliki cerita komedi yang cukup menonjol dan juga alur cerita yang ringan dan mudah dipahami. Sangat cocok bagi orang-orang yang mungkin ingin mencari anime komedi tapi dengan unsur action dan game. Hah? Overlord kok masuk sini? Animenya kan dark, perang-perang terus. Yap, benar. Tapi tunggu dulu. Meskipun sedikit dark, tapi banyak unsur komedinya juga. Jadi, ada sebuah game yang cukup populer bernama Yggdrasil yang akan menutup servernya. Meski begitu, Momonga atau Ainz, seorang penyihir yang kuat dan master dari guild Ainz Ulgon, memutuskan untuk menghabiskan waktunya di dalam game tersebut sebelum servernya tutup. Namun, bukannya gamenya yang tutup, Ainz malah ikut ke dunia isekai Yggdrasil. Bagaimana cara dia akan mengatur para bawahan dan guildnya ini ya? Nah, contoh komedinya adalah bagaimana reaksi Ainz terhadap bawahan-bawahannya yang sangat setia kepadanya. Apapun yang dikatakan Ainz selalu dianggap pilihan yang paling bijak oleh bawahannya. Kocak banget nih. Nah, kalau ini pure isekai komedi, mengikuti Kazuma saat ia bereinkarnasi ke dunia lain dan berpetualang dengan Dewi Aqua yang lumayan tidak berguna. Karakter di anime ini berbeda jika dibandingkan dengan kisah isekai tradisional lainnya, seperti protagonis yang terlalu kuat dan heroin baik yang langsung jatuh cinta pada main karakter. Ada begitu banyak momen hebat dan lucu di Konosuba. Sebagian besar berasal dari kemampuan karakter-karakternya, seperti sihir ledakan Megumin yang hanya berguna sekali dan tidak berguna lagi setelah selesai digunakan. Setiap karakter memiliki kepribadian yang unik dan membawa banyak hal kocak ke animenya. Anime Make You Black Company sekarang waktu video ini diupload masih ongoing dan kalian akan menyesal kalau melewatkannya. Anime ini bercerita tentang Kinji Ninomiya, seorang pria yang sangat suka hidup bersantai. Namun, suatu hari
ia malah terlempar ke dunia lain. Bukannya mendapatkan kehidupan nyaman seperti yang ia harapkan, Kinji malah terjebak dalam suatu masalah, di mana ia harus bekerja keras menjadi kuli di dunia lain. Karena Kinji menjadi budak perusahaan tambang yang brutal dan memaksanya untuk harus bekerja mati-matian. Kira-kira bagaimana rencananya agar bisa hidup santai lagi ya? Nah sekarang, bagaimana pendapatmu tentang rekomendasi kami? Jika ada anime isekai kocak lainnya yang kami lewatkan, jangan ragu untuk sampaikan di kolom komentar. Dukung kami dengan like, comment, dan subscribe. Terima kasih, and see ya!